Ini merupakan statement pemain Persib Bandung Nick Weavers kesannya ketika bertemu dengan Boyan Hodak. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya. Di review pertandingan Persib menghadapi Persik Kediri, salah satu topik yang kita bahas di video tersebut, jika teman-teman menonton video tersebut pasti udah tahu nih, apa itu quote wejangan tim talk yang dilakukan oleh Boyan Hodak kepada pemain-pemain Persib. Nah, di video tersebut aku membahas serupa seperti apa yang disampaikan oleh Nick Weavers. Cek dulu videonya, ini dia. Don't feel always is this fear of mistake, fear of failure. Don't feel this because then you cannot perform good. So Bandung. Ya, kata-kata itu sangat bagus, aku katakan. Dan jadi Nick Weavers setelah usai pertandingan menghadapi Persik Kediri 2-3 hari berselang teman-teman, ia ditanya oleh awak media dan melontarkan statement yang selaras di review pertandingan yang kita bahas, Persib menghadapi Persik. Apa itu? Pertemuan pertama bagus, kata Weavers. Dia datang dan menurut saya dia pelatih yang berpengalaman dan tenang. Sebagai pelatih, dia tidak banyak berbicara dalam pertemuan, tapi dia menggunakan kata-kata yang tepat, garis bawahi. Tapi dia menggunakan kata-kata yang tepat untuk membuat kami merasa bagus. Dengan kata-kata membuat kami merasa bagus. Di 2-3 video ketika kita membahas Persib Bandung teman-teman, di pin komentarnya itu beberapa kali aku tekankan, kalau kita bicara Persib Bandung akhir-akhir ini bukan hanya sekedar membahas taktik, tapi ini udah bicara mental, psikologi dari pemain-pemain Persib Bandung itu sendiri. Bagaimana nih bisa keluar dari tekanan, pressure, desakan quote and quote untuk bisa meraih hasil yang positif. Nah, lantas aku ingat nih, beberapa waktu yang lalu teman-teman, Coach Sintayong, pelatih timnas Indonesia kita, ketika Ketua Umum PSSI saat itu Pak Iwan Bule memberikan input masukan, karena ada beberapa pecinta sepak bola Indonesia kita meminta agar timnas Indonesia mempunyai psikolog. Ya, kalau diperbaikannya bagaimana, kasih masukan kita. Kita pernah ada psikolog juga ada. Dia kan pengalaman ya. Kalau kita kan selalu ketua umum hanya memberikan semangat. Kamu adalah duta bangsa Indonesia yang bermain di luar negeri. Ingat, nomor punggungmu lebih besar artinya daripada Garuda yang ada di kirimu. Ya, ingat kamu adalah menjadi harapan jutaan rakyat Indonesia untuk bisa baik, kan itu. Tapi di dalamnya saya harus meningkatkan pelatih itu gitu. Ya. Dalam tahapan itu, artinya nggak selamanya psikolog itu bisa juga membantu memompa semangat pemain-pemain di atas lapangan. Mungkin karena dari sisi ambience, perasaan di atas lapangan kan nggak secara kontinu, ataupun bahkan psikolog tersebut nggak memiliki pengalaman. Makanya di sepak bola elit Eropa, pelatih kepala itu perannya selain memberikan taktik, jago lagi bercakap, berkata-kata. Contoh, Jose Mourinho, lihat, menggebu-gebunya dia. Meskipun akhir-akhir ini dia mengalami penurunan dari sisi prestasi, tapi Mourinho tetap menjadi salah satu pelatih yang sukses, bisa kita katakan demikian. But the story of football is that the teams of good guys, they never win. So fucking hell, be a and the way the game is going, they know Toby has a yellow card. I promise you, they know. Bukan hanya dari sisi taktiknya, tapi lihat coba di locker room ketika ia memberikan masukan, wejangan, quote kepada pemain-pemainnya. Gila nggak tuh? Motivasi membara buatnya pemain-pemain di atas lapangan. Siapa lagi? Pep Guardiola. Pep Guardiola, lihatlah betapa banyak dokumenter yang dibuat oleh media internasional ketika ia menjelaskan taktiknya ataupun memberikan semangat kepada pemain-pemainnya di atas bukan di atas lapangan, di locker room.
I'm not good. I'm not good enough. I know that. Don't make faces. It's only the one in my team. I try to do my best. It's all. In few years you can be a manager and you can do it. No problem. But until now, guys, I am the boss and I decide. Don't make my faces, guys, now in the future. Because I told you the first day, I'm not perfect, guys. I make a mistake. Try to help. Dan kita lihat hasilnya, memberikan efek yang luar biasa bersama Man City. Nah, kita kembali nih ke Persib Bandung. Ada Boyan Hodak yang aku sampaikan tadi. Boyan Hodak tentu lebih memiliki ambience, lebih memiliki pengetahuan yang luas tentang bagaimana nih rasanya pemain sepak bola itu ada di atas lapangan. Itu juga menjadi salah satu jawaban kenapa kadang psikolog kita datangkan yang profesional, teman-teman, nggak memberikan impact yang luar biasa. Namun ketika kita menggunakan quote and quote pelatih ataupun manajer, kadang memberikan impact yang lebih luar biasa. Ya, dari sisi pengalaman tadi, ambience, pelatih merasakan situasi apa yang dirasakan oleh pemain tersebut di atas lapangan. Nah, lantas apakah ketika kita terus memberikan quote and quote, wejangan-wejangan tim talk, itu dijamin 100% akan memenangkan pertandingan? Enggak juga. Ini menjadi salah satu langkah ataupun ya opsi untuk meningkatkan kemampuan pemain tersebut di atas lapangan. Dengan jadwal kompetisi yang padat, jadwal kompetisi satu musim yang panjang, fatigue, lelah, capek yang dimiliki oleh pemain-pemain tersebut, di sisi itulah pentingnya psikolog ataupun pelatih tersebut yang memiliki latar belakang tahu nih bagaimana caranya memompa pemain-pemain tersebut untuk bisa mengeluarkan kemampuannya dibutuhkan. Nah, case-nya kita lihat Persib Bandung. Luis Mia kurang rigid apa taktiknya? Aku sering melihat latihan dari Luis Mia bersama Persib Bandung kan sering di-share oleh pecinta Persib Bandung di YouTube. Aku lihat tuh, kurang rigid apa latihannya? Taktiknya pun kurang rigid apa? Bahkan sampai-sampai Coach Luis Mia di media internasional katakan, ini kita bukan hanya bicara Persib Bandung, Coach Luis Mia sebut pemain Indonesia rata-rata untuk sekarang ini ya dari sisi dasar permainan sepak bola, passing, kontrol lebih khusus secara spesifik pemahaman taktik, itu belum seperti apa yang ia jumpai di sepak bola Eropa khususnya Spanyol. Kurang rigid apa coba? Tapi kecenderungan di liga kita, eksekusi taktik itu teman-teman belum begitu mulus untuk berlangsung di atas lapangan. Dan disitulah aku tekankan pentingnya mental, psikis pemain-pemain Persib Bandung untuk ditingkatkan. Persib ini tim besar, kalau bisa tiap hari menang. Mungkin kalau misalnya hasil imbang, ada sebagian orang nggak puas, itu normal dan harus kita pahami. Lalu ada juga yang bertanya di kolom komentar ketika ada yang membahas Persib Bandung, kok tepat ya pembahasan Bang Tommy review Persib menghadapi Persik Kediri khususnya dari sisi psikologi, apa yang disampaikan oleh Boyan Hodak, wejangannya dengan apa yang disampaikan oleh Nick Weavers. Nah, itu tadi yang aku tekankan teman-teman. Kebetulan aku pernah kerja sama sebuah tim, pasti kita tahu ambience ketimbang kalau kita misalnya meng-hire secara profesional psikolog. Psikolog kan tentu jarang berada di pinggir lapangan. Tapi ini pun harus kita garis bawahi. Ada juga ketika sebuah tim mengundang psikolog, memberikan impact juga kepada klub ataupun timnas tersebut. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan lagi. Seperti tadi contohnya Coach Sintayong. Coach Sintayong nggak mau nih jasa profesional psikolog digunakan ya. Sempat di media beredar teman-teman, langsung ingin Coach Sintayong bersama timnas Indonesia, Pak Sumarji, manajer dari timnas, untuk memberikan wejangan, masukan untuk terus semangat di atas lapangan. Jadi kesimpulannya teman-teman, di dunia sepak bola sekarang ini, kita bukan hanya sekedar melihat taktik, tapi lihat juga apa yang disampaikan oleh pelatih tersebut kepada anak asuhnya. Mungkin ini sedikit simple, seperti yang disampaikan oleh Nick Weavers. Dia menggunakan kata-kata yang tepat untuk membuat kami merasa bagus. Itu kan kata-kata loh.
kata-kata bisa membuat kami merasa bagus. Kan simple tuh kata-kata, tapi nggak semudah itu, men. Kita mengatakan simple. Pasti pelatih tersebut, pasti orang tersebut harus mempunyai kewibawaan, rasa hormat yang diberikan oleh pemain terhadap orang tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh figur ataupun sosok tersebut bisa diimplementasikan, bisa didengar oleh pemain-pemain tersebut di atas lapangan. Nah, ini pertanyaan besarku, teman-teman. Pemain Persib ini udah ketiga 4 kali aku bilang, dari lini belakang penjaga gawang sampai lini depan bagus-bagus. Sering aku bertanya, kenapa mereka nggak sesuai dengan harapan permainannya ya? Contoh lagi, ada pemain Persib Bandung kemudian pindah ke tim lain, gacor mainnya, tetapi pas di Persib nggak bagus. Nah, itukah pertanyaan besar? Apakah dengan datangnya Boyan Hodak ini bisa mengeluarkan potensi pemain-pemain Persib Bandung yang mungkin menurun bisa ke posisi atas lagi? Ini patut kita nanti. Oke, semoga video ini bermanfaat, menambah cakrawala teman-teman di dunia sepak bola. Bye.